Ya, saya terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Arif. Tadi laporan sudah 90% di Blora, 96%, termasuk juga ada yang sudah 100% sudah Takalar. Nah, hari ini terus berkembang musyawarah desa khususnya karena kami sudah mengeluarkan surat edaran petunjuk teknis dan pelaksanaan musyawarah desa khusus untuk membentuk koperasi Desa Merah Putih. Jadi target kita akhir Mei semua desa di Indonesia yang jumlahnya 75.000 lebih itu termasuk kelurahan selesai melaksanakan musyawarah desa khusus. Nah, tahap berikutnya tentu dari musyawarah desa khusus itu akan urus akta notarisnya. Setelah akta notaris baru kita urus ke Menteri Hukum untuk badan hukumnya. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi sekarang pada tahap musyawarah desa khusus. Tapi ada juga sebagian sudah mengurus akta notaris. Ada juga sudah sebagian mengurus ke Menteri Hukum. Tapi secara umum sekarang di Indonesia sedang berlangsung musyawarah desa khusus dengan agenda pembentukan koperasi Desa Merah Putih atau kalau di kelurahan koperasi Kelurahan Merah Putih. Teknis pendanaannya gimana nanti? Pendanaannya kita khusus untuk pembentukannya kami minggu lalu sudah mengeluarkan surat edaran untuk pembiayaan notaris yang sebesar 2.500.000 itu boleh diambil dari dana operasional dana desa, yaitu sebesar 3% itu. Jadi dari 3% itu kalau 1 miliar kan 30 juta, berarti boleh 2,5 jutanya untuk akta notaris. Tapi ada juga pemerintah daerah, pakai itu kabupaten, kemudian provinsi yang ikut seperti Jawa Tengah pakai CSR, ya. Banten juga itu pakai CSR. Jadi kalau sudah ada CSR, sudah ada sumber dana yang lain, tidak boleh lagi pakai dana desa sehingga tidak ada double pendanaan. Jadi kami sudah mengantisipasi sehingga para kades di seluruh Indonesia tidak ada lagi alasan masalah pendanaan, termasuk bisa digunakan juga kalau rapat musdisus tadi, musyawarah desa khusus bisa digunakan untuk beli kue atau minumnya bisa dari dana operasional itu. Jadi termasuk kalau pendanaan koperasi Merah Putih nanti setelah badan hukumnya ada, unit usahanya sudah ada, tentu akan dibuat sedemikian rupa melalui verifikasi dari Bank BRI dan BNI. Plafonnya itu kalau kemarin waktu rapat ratas dengan Pak Prabowo, Pak Presiden minggu lalu itu 3 miliar. Ya, 3 miliar itu buat apa? Ya mungkin dia mengusulkan untuk gas LPG di desa itu, untuk pupuk, untuk sembako, atau untuk beli truk, ya dan lain sebagainya. Tapi itu benar-benar murni bisnis, profesional, nanti ada keuntungannya. Nah, keuntungannya sudah kita bahas juga buat siapa dan bagaimana penyalurnya. Kira-kira begitu skemanya. Di desa kan ada BUMDes juga, Pak. Nanti apakah untuk mengantisipasi tidak tumpang tindih? BUMDes sudah banyak, sudah ribuan BUMDes yang bagus, pasti tidak akan tumpang tindih. Karena unit usaha BUMDes tentu tidak akan diambil oleh koperasi. Karena hadirnya koperasi Merah Putih itu sama dengan tujuannya untuk mensejahterakan ekonomi di desa. Jadi kayak kemarin saya ke Banyumas, itu ada BUMDes yang usahanya ekspor gula kelapa ke Hongaria dan Spanyol. Ya pasti itu bukan lagi kerjanya koperasi Desa Merah Putih, mesti desa yang lain. Kemarin saya di Banten, desa ekspor juga, ekspor ikan mas koki. Ya berarti itu nggak akan diambil lagi sama koperasi, tetap itu menjadi BUMDes. Jadi kami di Kemendes sedang membuat juknis bagaimana hubungan pola kerjasama atau koordinasi antara koperasi Desa Merah Putih dan badan usaha milik desa. Tapi pasti tidak saling menjatuhkan, tidak saling menandakan, tapi pada saling support dan saling membesarkan satu sama lain. Ini juga mendukung MBG, Pak? Oh iya pasti. Kalau itu kan sudah saya sampaikan dari dulu. Karena nanti di putaran di desa itu akan banyak dana masuk, terutama untuk kebutuhan makan siang bergizi, ya. Ada untuk telurnya, untuk cabenya, tomatnya. Maka kan Kemendes sekarang sudah membuat desa tematik, desa telur, desa cabe, desa ikan nila, desa ikan emas, ayam pedaging dan dan sebagainya. Jadi kita wajib BUMDes atau koperasi Desa Merah Putih itu sebagai penyuplai atau pemasok bahan baku makan siang bergizi, jangan sampai desa jadi penonton. Ya kayak di Blora nanti mungkin ada desa yang bertelur. Bayangkan nanti kalau sudah 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun makan siang bergizi, berarti kalau satu hari menunya telur perlu 82 juta lebih butir telur. Nah saya berharap kalau Blora ya telur jangan dari kabupaten lain. Mungkin Pak Bupati bisa ini udah kamu buat desa ayam petelur, kamu buat ini desa cabai, biar
siklus ekonomi atau ekosistem makan siang bergizi itu ada dampak langsung kepada masyarakat desa. Dan semuanya kan ada di desa sumber-sumber bahan baku. Kira-kira begitu siklusnya ya. Untuk SDM-nya, untuk mengisi koperasi Desa Merah Putih. Oh iya, itu sudah kita akan ada rekrutmen nanti, tapi belum ya, walaupun sekarang sudah banyak iklan-iklan itu iklan gelap tuh, nggak ada. Sekarang belum ada rekrutmen. Sekarang baru bentuk kelembagaan, bentuk badannya dulu. Jadi kalau ada di TikTok atau di media sosial, kita bangun dulu wadahnya, badan hukumnya, gudangnya, dan lain sebagainya. Nanti akan ada memang rekrutmen SDM-nya, yaitu kita sudah usulkan kalau bisa sarjana-sarjana dari desa yang belum kerja ada di kota kita minta pulang, ya kan? Atau mungkin ada dari pihak perbankan yang mau terlibat langsung di koperasi boleh juga menjadi pegawai sana. Atau kemarin Pak arahan Bapak Presiden itu mungkin dari P3K yang sudah direkrut itu bisa juga ditugaskan di koperasi Desa Merah Putih. Pak, sebagian jalan di desa kan masih jelek gitu Pak. Mungkin instruksi dari Menteri gimana gitu? Ya tergantung status desanya, status jalannya. Kalau misalkan dia jalan provinsi, tentu provinsi yang punya tanggung jawab. Kalau desa ya bisa dari Pemda setempat. Kalau provinsi bisa dari dana desa dan lain sebagainya. Jadi tergantung status jalannya. Kalau jalan desa instruksinya segera diperbaiki ya Pak, karena itu utama gitu ya. Tadi Pak Bupati sudah ngomong berapa meter sih?